Baik, kita lanjutkan. Untuk sirkulasi selanjutnya adalah sirkulasi koroner. Sirkulasi koroner ini memperdarai otot-otot jantung, sehingga otot jantung ini mempunyai energi untuk melakukan fungsinya sebagai pompa. Nah, dari mana sirkulasi koroner ini? Nah, kita lihat di sini ada aorta. Nah, tepat setelah aorta ini ada jalur arteri ya. Satu yang ke kanan dan satu yang ke kiri. Nah, arteri yang memperdarai jantung ini dinamakan arteri koroner ya. Makanya ada yang namanya penyakit jantung koroner. Nah, penyakit jantung koroner itu penyakit yang ada di pembuluh darah koroner ya. Nah, arteri koroner ini seperti apa ya? Ada yang namanya arteri koroner kanan ya, atau right coronary artery, disingkat RCA ya. Biasanya kalau di istilah medis disebut RCA ya. Kemudian di sini ada yang namanya left coronary artery. Ya, left coronary artery ini ada dua, yaitu left main ya dan left circumflex ya di sini ya. Ini left circumflex ya, ini left marginal ya ini ya. Ini diagonal 1, diagonal 2, diagonal 3. Nah, ini dia memperdarai seluruh otot-otot jantung. Nah, kemudian kita ke fisiologi jantung. Apa itu cardiac output? Jadi, setiap jantung memompa, maka ada yang namanya cardiac output. Cardiac output itu jumlah darah yang dipompakan dalam 1 menit. Nah, didapatkan dari mana? Yaitu didapatkan dari stroke volume dan nadi atau heart rate. Cardiac output ini menggambarkan kecukupan darah yang dialirkan oleh jantung. Kalau cardiac outputnya turun, maka jumlah darah yang diterimakan oleh tubuh pun akan turun, sehingga tubuh akan lemas. Nah, itulah yang namanya gagal jantung. Tubuh tidak mendapatkan darah sesuai dengan kebutuhan ya, karena cardiac outputnya tidak kuat ya. Nah, cardiac output ini dipengaruhi oleh stroke volume dan nadi ya. Nah, apa itu stroke volume? Stroke volume itu jumlah darah yang dipompakan setiap kali ventrikel berkontraksi atau setiap kali ventrikel berdenyut. Heart rate merupakan jumlah nadi ya, frekuensi nadi atau denyutan dalam 1 menit. Misalnya pada orang normal kita dapatkan stroke volume 70 ml per denyutan. Kemudian nadinya 75 kali per menit, maka cardiac output stroke volume dikalikan heart rate ya, sama dengan 5.250 ml per menit atau 5,25 liter per menit. Nah, di sini kalau heart rate-nya turun, maka cardiac output-nya pun akan turun ya. Nah, stroke volume ya. Stroke volume ini dihitung melalui ekokardiogram. Ekokardiogram itu pemeriksaan diagnostik menggunakan echo ya, yang ditempelkan ke dinding dada ya. Kemudian diukur volume ventrikel ya. Ada 2 yang diukur, yaitu volume ventrikel saat berkontraksi atau end systolic volume dan volume ventrikel saat dilatasi atau end diastolic volume. Nah, kemudian selisih antara end diastolic volume dikurangi end systolic volume didapatkan stroke volume. Nah, apa yang mempengaruhi stroke volume ini?
Pertama adalah kekuatan otot jantung ya. Semakin otot jantung kuat, maka stroke volumenya juga akan kuat ya. Kemudian preload. Preload itu adalah darah yang masuk ke jantung ya. Tekanan darah yang masuk ke jantung. Kalau afterload itu kemampuan atau tekanan darah ketika keluar dari jantung. Load itu kan ini ya, aliran ya, tampungan ya. Jadi preload ya, aliran darah yang ke jantung. Afterload, aliran darah yang keluar jantung. Nah, di sini stroke volume akan meningkat pada orang dengan aktivitas aerobik secara rutin, yang akhirnya menjadikan denyut jantung atau denyut nadi menurun. Ibaratnya kalau kita mau analogikan seperti kita memompa ya. Misalnya memompa, kalau tenaganya kuat maka sekali pompa bisa mendorong udara yang banyak ya. Nah, pada stroke volume yang sehat ya, pada jantung yang sehat, stroke volumenya itu akan maksimal sehingga nadinya akan menurun ya. Pada olahragawan biasanya nadinya itu berkisar antara 55 sampai 60 kali per menit karena pompa jantungnya efektif ya. Kemudian frekuensi nadi yang menurun akan berakibat kepada ventricle diastolik yang maksimal atau pengisian ventricle yang maksimal. Nah, sehingga pompanya efektif ya, ibaratnya satu kali pompa bisa sampai 80 ml per menit ya. Kemudian memaksimalkan jumlah darah ventricle yang dipompa. Nah, berapa normalnya cardiac output ya? Ini cardiac output ya, bukan CO ya. Bukan karbon monoksida tetapi cardiac output. Normal cardiac output adalah 3 liter per menit per meter persegi luas permukaan tubuh ya. Kemudian ada istilah ejection fraction. Ejection fraction ini perbandingan antara jumlah volume yang dipompakan dengan volume diastolik atau stroke volume dikurangi end diastolik volume. Ya, ini juga untuk mengukur kemampuan jantung dalam memompa. Normalnya 55 sampai 70%. Nah, ini gambaran dari preload. Ya, ini afterload. Preload ini adalah tekanan dari luar yang menuju ke jantung. Ya, contohnya apa? Misalnya kalau ada perdarahan ya, perdarahan hebat. Ini kan vena cava ya, vena cava superior dan vena cava inferior. Ketika ada perdarahan hebat, maka jumlah darah yang masuk ke jantung akan menurun, maka preloadnya pun akan menurun. Ya, seperti itu contohnya. Ya, atau di sini katup ya. Ketika ada gangguan katup, ya maka jumlah darah yang ke atrium pun akan menurun. Ke ventricle ya. Ketika ada katup trikuspid di sini mengalami gangguan, ya tidak bisa membuka secara penuh, maka jumlah darah yang diterima di ventricle akan berkurang. Ini yang namanya preload. Nah, afterload itu apa? Kemampuan darah dalam memompa darah keluar. Ini yang namanya afterload. Nah, di sini biasanya ada penyakit hipertensi, ya, tekanan darahnya tinggi, maka kemampuan darah untuk menekan darah keluar pun akan menurun, ya. Jadi afterloadnya akan menurun, ya. Tuh. Nah, ini cardiac output ya. Cardiac output itu cenderung tetap karena dia harus memenuhi kebutuhan tubuh ya. Misalnya cardiac outputnya 5 liter per menit ya. Nah, di sini ada yang namanya stroke volume. Jadi cardiac volume dipengaruhi oleh stroke volume dan
nadi. Kalau stroke volumenya meningkat, ya, maka otomatis nadinya akan menurun. Ini yang namanya pumping yang efektif. Stroke volumenya maksimal, nadinya minimal, ya sekitar 60 kali per menit. Nah, tetapi kalau dia ada penyakit jantung, ya, misalnya gagal jantung, stroke volumenya akan menurun, maka untuk memenuhi cardiac output, nadinya akan meningkat, bisa sampai 100 kali per menit atau 120 kali per menit, ya. Nah, kalau cardiac outputnya masih kurang, ya maka pasien akan lemas, ya. Pasien jalan kaki aja sudah capek, pasien naik tangga akan capek. Ya, itu gambarannya seperti itu, ya. Jadi stroke volume meningkat, nadinya akan turun. Stroke volume turun akan diimbangi oleh peningkatan nadi untuk mencapai cardiac output yang optimal. Nah, nadi ini dipengaruhi oleh apa? Nadi ini dipengaruhi oleh saraf parasimpatik dan saraf simpatik. Nah, stroke volume ini dipengaruhi oleh apa? Ya tadi, ya, dipengaruhi oleh end diastolic volume dan oleh venous return. Venous return ini yang tadi preload, ya. Nah, ini nilai normal, ya, dari fisiologi jantung. Ini ada yang namanya end diastolic volume. Ya, tadi apa end diastolic volume? Ya, volume diastolik akhir, ya, saat ventricle berdilatasi. End systolic volume, volume sistolik akhir saat ventricle berkontraksi, ya. Ini normalnya seperti ini. End diastolic volume 65 sampai 240 ml, end systolic volume 16 sampai 143 ml. Nah, stroke volume ini normalnya 55 sampai 100 ml. Nah, ejection fraction ini normalnya 55 sampai 70%. Nadi normalnya 60 sampai 100 kali per menit. Nah, ini cardiac output normalnya 4 liter sampai 8 liter per menit. Nah, ini gambaran dari cardiac output nih, ya. Nah, semakin kali kita melakukan olahraga, maka akan membuat efektif dari pompa jantung. Ketika pompa jantung efektif, ya, pompa jantungnya maksimal, maka nadinya akan menurun. Nadinya menurun, otomatis tekanan darahnya akan stabil sekitar 80 sampai 120 kali per menit. Nah, ini sistem konduksi jantung. Sistem konduksi jantung ini membuat jantung berkontraksi, ya. Sistem konduksi jantung ini berdiri sendiri, ya, tidak dipengaruhi oleh otak, ya. Dari mana? Ya, ini dari sini, dari SA node, ya. Yang pertama sinoatrial node, ya, ini merupakan pacemaker, ya, denyutan awal di sini. Dia setiap kali berdenyut, ya, yang membuat otot jantung berkontraksi. Kemudian di sini ada jalur intrinsik, ya, atau internodal pathway yang kemudian akan ditangkap oleh AV node atau atrioventricular node. Dari atrioventricular node, nah di sini ada yang namanya bundle His, ya. Bundle His kemudian bercabang menjadi dua, bundle branch kanan dan bundle branch kiri. Nah, kemudian bundle branch kiri akan menuju Purkinje fiber atau serabut Purkinje, dan ini akan menuju serabut Purkinje kanan.